Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan pendidik, peserta didik dimanapun Anda berada di channel saya Abi Zufaira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi bab yang pertama kelas 8 mata pelajaran PAI. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bab pertama ini membahas mengenai akidah. Jika di kelas 7 kemarin semester yang pertama membahas mengenai iman kepada Allah, untuk yang semester genapnya iman kepada malaikat. Nah, yang di kelas 8 ini iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas saja. Bab yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini Al-Qur'an. Untuk peta konsep yang akan kita pelajari ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya, kemudian yang ketiga perbedaan kitab dengan suhuf, kemudian yang keempat hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah ini berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagaimana pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini artinya kita sebagai orang muslim harus mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah itu menurunkan kitab sebelum Al-Quran, ya. Kitab apa saja itu nanti akan kita bahas pada bab yang selanjutnya. Berdasarkan sebuah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bidanihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Diturunkan kitab Allah ini merupakan anugerah, ya, bagi kita semua. Seandainya kita tidak punya pedoman, ya, kita tidak punya pedoman, kita tidak punya kitab-kitab yang diturunkan kepada kita semuanya, tentu tidak akan mengetahui keesaan, keberadaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kitab Allah, manusia akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati, sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umat-umat jahiliyah. Kemudian nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Nah, ini ada 4 kitab, ya. Ada 4 kitab, bisa lihat di tabel berikut ini. Yang pertama adalah kitab Taurat, ya. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada tahun abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel, Mesir, ya. Ini diperuntukkan kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Kemudian kalau kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian di tempat Yerusalem, diturunkan di Yerusalem kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Ini sama, ya. 2 kitab diturunkan pada umat yang sama. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi di Yerusalem kepada umat Nasrani. Sedangkan yang terakhir, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di Mekah, diperuntukkan kepada umat Islam sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Kita bahas satu-satu, ya, dari mulai kitab Taurat. Dari sisi bahasa, Taurat ini berarti hukum. Kalau kita mengenalnya syariat, ya, syariat ini aturan. Aturan ini ketetapan-ketetapan atau jalan yang harus kita tempuh, aturan yang harus kita patuhi. Nah, itu syariat. Taurat menggunakan bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani, kemudian diturunkan kepada Bani Israel dengan tujuan supaya mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Kemudian mengapa kita harus mempercayai kitab Taurat ini sebagai kitab yang diturunkan Allah? Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka, Bani Israel ini, ya, mendapat petunjuk. Nah, kemudian pokok-pokok ajaran Taurat ini kurang lebih ada 10, ya.
Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong perhatikan, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kemudian perintah menyucikan hari Sabtu, ya, karena selain hari Sabtu Bani Israel ini bekerja, sebagian besar melaut. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Kemudian larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Nah, ini syariat-syariat yang tercantum di dalam kitab Taurat. Dan ini masih berlaku ketika nanti pada masa Nabi Daud alaihi salam. Kita lanjut dulu. Selanjutnya kitab yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Bahasa Kipti, ya. Beribadah pada hari Jumat. Ya, ini untuk kitab Zabur ini Bani Israel dianjurkan untuk beribadah pada hari Jumat, hari yang lain untuk bekerja. Ini sebagian besar masyarakat Bani Israel menentang dan menghendaki beribadah pada hari Sabtu. Kemudian kitab Zabur ini tidak membahas syariat, ya. Kitab Zabur tidak membahas syariat karena hukum syariat masih mengikuti kitab Taurat atau kitab sebelumnya pada masanya Nabi Musa. Untuk hal-hal di luar syariat, nah ini kitab Zabur, ya. Pokok-pokok ajarannya seperti mengenai dzikir, nasihat-nasihat, ilmu hikmah, dan menjelaskan tentang berbagai macam doa. Kemudian dalil bahwa Zabur itu merupakan adalah wahyu Allah, ini ada di Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Nah, ini surat Al-Isra ayat 55 merupakan bukti yang tercantum di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai umat muslim harus mengakui, harus meyakini bahwa kitab Zabur ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kitab yang ketiga, kitab Injil, kitab Nasrani, ya, menggunakan bahasa Suryani diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, menjadi pedoman para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam menyuruh kaumnya untuk taat kepada hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Pokok-pokok ajaran Injil, ya, kitab Injil ini pokok-pokok ajarannya yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa kitab Injilnya Nabi Isa ini adalah perintah mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Allah itu Esa. Esa itu satu, tidak ada duanya. Kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat, membenarkan keberadaan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur. Injil ini membenarkan. Kemudian menghapus beberapa hukum di dalam Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dinasah, ya, misalnya. Kemudian menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab Injil yang asli itu sebenarnya sudah diberikan isyarat, ya, bahkan secara tertulis bahwa nanti akan datang seorang nabi akhir zaman, akhirul anbiya, khatamun nabiyyin, ya, akhir para nabi yang membawa umat ini menuju umat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir. Al-Qur'an diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab Taurat, Al-Quran membenarkan kitab Zabur, Al-Quran membenarkan kitab Injil. Nah, ini jelas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia menurunkan kitab. Dia Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini adalah firman Allah yang membenarkan bahwa Al-Quran ini juga membenarkan kitab Taurat dan Injil. Begitu juga kitab Zabur, ya. Ini tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat 3.
Kemudian secara keseluruhan pokok-pokok ajaran Al-Quran itu apa saja? Mencakup 5 aspek. Yang pertama tentang akidah, keyakinan. Kedua tentang akhlak. Kemudian tentang ibadah, tentang muamalah, tentang tarikh. Ya. Yang pertama dulu tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah dan seterusnya yang tercantum di dalam iman kepada Allah. Kemudian akhlak, ya, perilaku, budi pekerti. Ini berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Kemudian Al-Quran juga membahas mengenai ibadah, berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Selanjutnya juga membahas mengenai muamalah, ya, pergaulan sesama manusia, sosial, berkaitan dengan tata cara yang berhubungan dengan sesama manusia, norma-norma, etika yang berlaku. Ini juga dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian tarikh, tentang sejarah, kisah orang-orang dan umat terdahulu. Ya, Al-Quran juga membahas tarikh, ya, sejarah umat-umat terdahulu. Untuk apa? Untuk pelajaran kita, supaya kita bisa mengambil hikmah, supaya kita bisa mengambil tauladan, ya, untuk kehidupan dunia kita, supaya bisa menjadi lebih baik. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, karena memang sejak turunnya Al-Quran itu, bacaan dan isinya tidak mengalami perubahan. Oleh karena itulah Al-Quran ini dikatakan suci, tidak mengalami perubahan, baik bacaan maupun isinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Bacaan Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, juga Al-Quran tidak diturunkan Allah secara sekaligus, ya, melainkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Berapa lama? Ada yang tahu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebihnya 23 tahun, ya, antara 611 Masehi sampai 632 Masehi. Kemudian jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat dengan kategori surat Makkiyah dan Madaniyah. Jika surat Makkiyah ini adalah surat yang turunnya di kota Mekah, sedangkan Madaniyah ini adalah surat-surat yang turunnya di kota Madinah. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, perbedaan kitab dengan suhuf. Ayo, ada yang tahu kitab itu apa, suhuf itu apa? Yuk kita bahas. Kitab merupakan wahyu Allah yang diterima pada Rasul dan dibukukan berbentuk kitab. Kitab itu ya wahyu, ya. Cuma ketika sudah diterima oleh Rasul, ini sudah dibukukan dan bentuknya berbentuk kitab. Berbeda dengan suhuf, ya. Ini sama-sama wahyu Allah, ya, yang diterima oleh Rasul, tetapi tidak dibukukan, ya, melainkan masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran yang terpisah. Inna hadza lafis suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Nah, ini juga di antara nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah adalah Nabi Ibrahim, ada menerima 10, ya. Nabi Musa menerima 10 suhuf juga. Nabi Musa ini suhuf juga memperoleh, jadi sebelum menerima wahyu Taurat, ya, Nabi Musa juga memperoleh suhuf. Untuk perbedaannya, kalau persamaannya kan jelas, ya, kitab dengan suhuf itu sama-sama wahyu Allah. Kalau perbedaannya gimana? Yang pertama, kalau kitab lebih lengkap, ya, daripada suhuf, kan sudah dibukukan, ya, kalau kitab. Kalau suhuf kan belum. Kemudian bentuk kitab itu ya sudah dibukukan, itu beda, ya. Sedangkan suhuf masih terpisah, itu juga beda. Kemudian yang ketiga, terlaku lebih lama daripada suhuf. Ini ada tiga perbedaan yang membedakan antara kitab dengan suhuf. Kemudian dari iman kepada kitab-kitab Allah ini, kira-kira hikmah apa yang bisa kita peroleh, ya? Setidaknya ada 9 hikmah di sini. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia yang benar dan mana yang salah. Kemudian sebagai pedoman manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran.
memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu sebagai pelajaran hidup yang berharga. Kemudian manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah pada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan perilaku baik dan buruk. Kemudian mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Jadi di dalam kitab jelas itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Ya. Kemudian hati manusia menjadi lebih tentram, menambah ilmu pengetahuan jelas, memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghormati orang lain, bahkan pemeluk agama yang lain. Ya, di masa sekarang ini kita juga harus memupuk sikap toleransi, hormat menghormati. Perbedaan itu kita hadapi dengan penuh kebijaksanaan. Ya, jangan terus dibeda-bedakan. Ya, malah nanti bisa menjadi selisih paham. Kemudian yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ini meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada diri kita. Ya, semakin kita mempelajari, semakin kita memahami, semakin kita mendalami makna Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan semakin lapang, ya, semakin bijaksana, semakin menghormati sesama manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat kami sampaikan untuk kelas 8. Materi yang pertama, ya, semester awal di masa pandemi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.